Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini saya akan membahas materi tentang kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Penasaran? Yuk simak tayangan serta penjelasannya berikut ini. Ayah Nabi Lut alaihi salam bernama Haran, dan Haran adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam banyak belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam memerintahkan beliau untuk berdakwah di luar tempat tinggal mereka. Nabi Lut alaihi salam berdakwah di kota Sadum, tepatnya di Syam, Palestina. Masyarakat Sadum adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama, atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam kehidupan mereka, seperti perampokan dan perampasan hak orang lain. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseks di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat sehingga ianya merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sadum. Jika ada pendatang seorang lelaki tampan dan berparas elok yang masuk ke Sadum, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya. Dan sebaliknya, jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka ia menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Nabi Lut alaihi salam banyak melihat kekufuran dan kekejian yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi Lut alaihi salam pun berusaha keras untuk mencegah kemungkaran yang merajalela dengan mengajak kaumnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemungkaran serta meninggalkan perbuatan keji tersebut. Akan tetapi kaum Sadum menolak dakwah Nabi Lut serta mencemoohnya. Melihat kekufuran yang sudah melewati batas, Nabi Lut alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab. Pada suatu hari, Nabi Lut alaihissalam kedatangan beberapa pemuda yang tampan yang hendak menyampaikan berita kepadanya. Penduduk Sadum yang mengetahui kedatangan pemuda tersebut, tentu hal ini menjadikan mereka ingin menemui tamu yang tampan itu. Sebagai tuan rumah, Nabi Lut sangat khawatir terhadap tamunya. Maka Nabi Lut alaihissalam menyuruh tamunya untuk masuk ke dalam rumahnya. Kaum lelaki dari penduduk Sadum datang ke rumah Lut ingin menemui tamu itu karena mereka ingin menikahi tamu yang tampan itu. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja di rumah Lut, berdatanglah mereka di rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datangnya dari jauh, yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan adat kebiasaan yang keji itu, yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam di mana Tuhan telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi.
Nabi Lot berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Begitu Nabi Lot alaihissalam selesai mengucapkan keluh kesahnya, para tamu segera mengenalkan diri kepadanya dan memberi identitasnya bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertamu kepadanya, dan bahwa mereka datang ke Sodom untuk melaksanakan tugas menurunkan azab dan siksa atas rakyat yang membangkang dan enggan membersihkan masyarakatnya dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun malangnya, apabila pintu dibuka dan para penyerbu menindakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Nabi Lut alaihissalam keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi, si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak tergamak meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang. Karena apa? Karena ia ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Baik, teman-teman semuanya, lihatlah gambaran azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom. Kaum Nabi Lut melakukan perilaku laknat di 2 negeri saja, Sodom dan Gomora. Sudah Allah turunkan azab yang sangat pedih, di mana bumi dibolak-balikan dan hujan batu yang menghancurkan. Nah, teman-teman, itulah tadi kisah perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Karena kita sudah tahu seperti apa itu perbuatan keji kaum Nabi Lut, maka itulah mulai sekarang kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perbuatan fahisya atau lebih dikenal dengan istilah LGBT. Dan sebelum ditutup, ada kalimat Ali bin Abi Thalib yang cukup menjadi renungan untuk kita. Jika kau tak bisa menjadi garam yang melezatkan hidangan, maka janganlah kau jadi lalat yang merusak hidangan. Baik, teman-teman semuanya, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.